Kita resmikan dengan pemotongan kita. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, selamat datang di Toko Daging Nusantara Soreang Bandung. Selamat berbelanja. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Selamat untuk pembukaan Toko Daging Nusantara yang ke-8 di Soreang Bandung. Semoga SNJ makin jaya dan makin menusantara bahkan mendunia, ya. Ziggy zaga, ziggy tu zaga, zig zig tu zag zag. Welcome to Toko Daging Nusantara. SNJ jaya jaya jaya. Alhamdulillah hari ini ada pembukaan Toko Daging Nusantara yang ke-8 dan berada tepatnya di Jalan Ketapang Soreang. Semoga teman-teman bisa hadir di sini dan menjadi pelanggan Toko Daging Nusantara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dewi, founder Toko Daging Nusantara, di mana Toko Daging Nusantara adalah anak perusahaan dari PT Suri Nusantara Jaya. Teman-teman biar tahu ya, saya ingin berbagi kisah. Mudah-mudahan ini akan selain berbagi kisah membawa berkah buat saya. Jadi mohon doa restunya. Karena apa? Saya dahulu kala tahun 98 memulai bisnis ini, dan saya informasikan bahwa pada saat itu memulai dari sebuah garasi. Sesuai namanya, Toko Daging Nusantara ini adalah sebuah toko daging. Toko daging yang kami maksud adalah semua produk dari hewan. Contohnya kami punya di sini ada daging dari daging sapi, kemudian dari daging ayam, kemudian dari daging kerbau, dari daging bebek, dan lain-lain. Nah, selain dari itu, kami menyediakan beberapa turunannya dari produk-produk tersebut. Jadi, toko daging sebenarnya bukan hanya menjual daging, tetapi juga menjual produk-produk lain. Alhamdulillah teman-teman, saya ingin tunjukkan produk-produk yang terjual di Toko Daging Nusantara. Awalnya mungkin kita menjual berbicara mengenai volume itu sangat sedikit sekali. Tapi pada saat sekarang kami punya berbagai macam item. Di sini kita lihat bahwa ada daging yang sudah di slice, kemudian di packaging dengan cukup baik. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah produk-produk dari kita. Awalnya saya tidak terpikir untuk membuat kemasan seperti ini dan olahan seperti ini. Tetapi karena ternyata konsumen itu membutuhkan banyak selain daripada daging-daging yang tidak diolah, tetapi banyak teman-teman yang menyukai daging olahan. Maka kita membuat pabrik juga bagaimana memproduksi produk yang sebenarnya kita bisa tagline-nya adalah higienis, berkualitas, dan tentunya harganya kompetitif. Di sini kita bekerja sama juga dengan putra daerah, sehingga nama PT yang ada di sini adalah PT Seroja Niaga Boga. Kepemilikannya pasti adalah salah satu kepemilikannya adalah putra daerah yang saya maksud. Berawal sebenarnya dia adalah seorang customer dari kita.
customernya PT Suri Nusantara Jaya. Karena kita menilai cukup amanah, kemudian juga istiqomah, sekian tahun bekerja sama, dan kami akan masuk sebagai toko daging Nusantara di Bandung. Kita tawarkan, karena kalau saya buka sendiri saya bisa, tapi saya harus tawarkan, apakah kamu ingin menjadi bagian dari PT Suri Nusantara Jaya? Karena saya akan masuk ke Bandung. Nah, disinilah bentuk kemitraan yang selalu kami terapkan di toko daging Nusantara. Nah, kita bermitra, kemudian beliaunya setuju, selama ini sudah bekerja sama, akhirnya kita membentuk satu perusahaan yang saat ini, walaupun ini adalah toko daging Nusantara, tetapi ini adalah di bawah PT Seroja Niaga Boga, di mana direktur utamanya adalah seorang putra daerah yang tadinya adalah sebagai customer dari PT Suri Nusantara Jaya. Nah, memang kenaikan harga tidak bisa dipungkiri dengan adanya kemarau, tetapi kami akan berusaha lah menekan harga-harga jangan sampai melambung, dan ini solusinya. Toko daging masih menjual sesuai harga yang rasional. Kita harus tahu bahwa banyak sekali kendala yang akan dihadapi sebagai pemula. Yang paling penting, kita harus tahan banting. Ingat itu, bahwa kerja keras dengan proses, insya Allah tidak mengkhianati hasil. Mungkin karena kondisi yang dimana saya harus berjuang, itu yang membuat saya bisa seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kebesaran bukan karena harus datang dari langit atau dari atas atau dari orang tua, tetapi kita harus berjuang, kita harus berusaha. Insya Allah pasti bisa. Harapan saya adalah kita bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dengan memberikan produk yang terbaik, harga yang rasional. Teman-teman, kita harus selalu optimis apabila teman-teman mencoba untuk menjadi entrepreneur. Karena dengan kita optimis, insya Allah pasti bisa. Jadi yang paling utama adalah semangat. Dan ingat, bahwa setiap orang punya passion. Passion yang dibutuhkan dari kita yang lebih tahu diri kita. Itu kita yang harus kembangkan. Selamat untuk teman-teman semua. Ayo menjadi entrepreneur. Insya Allah ya, semuanya juga pasti bisa seperti saya. Halo teman-teman, jangan lupa lihat di YouTube channel Langsung Lapar. Semua ide-ide usaha ada di sini.